Halo, jumpa lagi di sini dalam channel Dons Militer. Terima kasih telah menonton channel kami. Untuk mengetahui perkembangan tentang berita dunia militer, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Koarmada 1 gelar latihan peperangan laut khusus Kopaska untuk tingkat kemampuan tempur. Jumlah anggota Komandan Pasukan Katak atau Kopaska terlihat latihan penyerangan laut khusus di Kompleks Satuan Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut, anggota Kopaska yang terlibat dalam latihan kali ini menunjukkan kemampuan tempur di permukaan laut, lengkap dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan pakaian selam dan alat khusus dengan berat sekitar 60 kg. Selain itu, mereka juga melakukan simulasi tempur dalam menghadapi ancaman teror. Mari kita lihat sebagaimana Kopaska mempunyai spesifikasi dan sejarah pembentukannya. Pertama, pasukan elit yang disebut memiliki kemampuan setara dengan pasukan khusus Amerika atau Navy SEAL. Ini dibentuk pada 31 Maret 1962 oleh Founding Father Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, untuk mendukung kampanye militer Operasi Trikora pada saat itu di Irian Barat, sekarang Papua. Operasi Trikora adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat ke Kesatuan Negara Republik Indonesia. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 2 kelompok. Pasukan Katak Armatim atau Armada Timur yang sekarang menjadi Koarmada 2 di Surabaya, dan Satuan Pasukan Katak Koarmabar yang sekarang menjadi Koarmada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Anggota Kopaska adalah prajurit-prajurit terpilih. Tugas utama mereka menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan di dalam kekuatan amfibi. Mereka mampu menyelam kedalaman sampai 300 meter, yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa tanpa latihan yang keras. Semboyan Kopaska adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Pasukan khusus TNI Angkatan Laut atau AL Indonesia ini sudah sangat dikenal hingga ke kancah internasional
termasuk pasukan elit dengan penampilan paling seram. Mengutip dari buku Kopaska, spesialis pertempuran laut khusus yang diterbitkan dalam rangka 50 tahun Kopaska. Awal terbentuknya Komando Pasukan Katak ini saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau sekarang bernama TNI AL memperingati Hari Armada di Dermaga Ujung Surabaya. Presiden Soekarno yang menjadi inspektur upacara terkejut dengan aksi yang ditampilkan oleh 2 orang prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Letnan Laut Joko Suyanto dan Sersan Emil Yosep. Kedua prajurit yang telah mendapat pelatihan di Underwater Demolition Team di Amerika Serikat tersebut melakukan aksi peledakan bawah laut yang membuat ledakan sangat dahsyat hingga markas TNI Angkatan Laut tersebut bergetar. Meski ledakan dirancang hanya untuk kemampuan, namun saking dahsyatnya hingga memuncratkan lumpur dan air laut beberapa meter. Setelah ledakan muncul, Joko dan Emil muncul dari kolong dermaga. Bung Karno yang masih terheran-heran langsung menghampiri 2 prajurit tersebut. Meski mengenakan baju putih-putih kebesarannya, Bung Karno tak ragu menyalami 2 prajurit yang telah membuatnya kagum tersebut. Aksi itu membuat Soekarno makin mantap, memerintahkan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI pada saat itu membentuk Komando Pasukan Katak. 2 tahun kemudian, 31 Maret 1962, pasukan elit ini dibentuk. Kedua, syarat menjadi anggota Kopaska. Calon Kopaska atau siswa pendidikan Komando Pasukan Katak atau di Kopaska harus melalui berbagai tahapan pendidikan seperti tes ketahanan air, psikotes yang dirancang khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Proses pendidikan Kopaska dilakukan selama 10 bulan atau setahun kurang 2 bulan. Adapun syarat-syarat perekrutannya adalah: yang pertama, anggota TNI Angkatan Laut. 2. Berdinas minimum 2 tahun di KRI atau kapal perang. Yang ketiga, RI, Lanal, Lantamal atau Mabes AL, Kolin Lamil Armada RI. Yang ketiga, lulus kesemaptaan kemampuan jasmani. Yang keempat, lulus ketahanan air. Yang kelima, lulus psikotes khusus pendidikan prajurit Kopaska. Yang
Yang selanjutnya yang terakhir adalah lulus kesehatan khusus bawah air. Secara sadar mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan siapapun. Itu adalah syarat-syarat wajib yang harus ditempuh untuk menjadi anggota Kopaska. 3. Kemampuan mengerikan anggota komando pasukan katak. Tak hanya kemampuan fisik, Kopaska juga harus memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata, yaitu untuk mendukung beberapa misi, di antaranya salah satunya memiliki misi sabotase, kamikaze atau bunuh diri, pembebasan sandera, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Harus mampu dilakukan oleh tim elit ini. Mereka dilatih untuk mengoperasikan senjata dan bela diri tangan kosong. Mereka adalah pasukan amfibi yang bisa hidup di 3 matra, baik darat, laut, dan udara. Jika seorang tidak ada operasi atau misi khusus, Kopaska juga akan ditugaskan untuk guarding VIP seperti presiden, wakil presiden, atau orang-orang penting lainnya. Hal ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Yang keempat, pasukan dengan topeng menyeramkan di dunia. Selain memiliki kemampuan rata-rata di atas, pasukan TNI lainnya, Kopaska merupakan salah satu pasukan elit Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, yang masuk jajaran pasukan khusus dunia dengan topeng mereka gunakan ketika beraksi. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. 5. Operasi mencengangkan yang telah dijalani Kopaska. Kopaska merupakan satu di antara satuan elit yang berpengalaman di medan pertempuran demi tegaknya NKRI. Misi pertama adalah pembebasan Trikora di Irian Barat. Kala itu dengan persenjataan yang minim, bahkan hanya berbekal kondom, aksi Kopaska merepotkan angkatan perang Belanda. Selain operasi Trikora, Kopaska juga ikut di dalam pembebasan sandera awak kapal MV Sinar Kudus yang disandra oleh perompak Somalia. Dalam catatan sejarah, Kopaska juga merupakan satuan yang mengangkat jenazah para perwira TNI AD di Lubang Buaya yang terjadi korban kekejaman G30 SPKI. Menurut Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Ahmad Heri Purwono mengatakan latihan peperangan laut khusus dilakukan agar kemampuan pasukan tetap terjaga meski di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kami mempunyai tanggung jawab besar untuk memaintenance atau memelihara kemampuan tempur pasukan kami, ungkap Ahmadi, Selasa 23 Juni 2020.